Oke, kembali lagi bersama saya Fadil di channel Tenaga Suryaku. Mantap. Oke, mungkin di konten kali ini saya akan membahas atau sedikit merekap ya bahasanya, sedikit merekap soal Krishna Mandiri itu sendiri, Krishna Mandiri Utama. Di sini sudah ada 6 episode dari ini ya, Mas Waras sama Om Gemoy. Nah ini ada 6 episode yang membahas seputar PLTS dan juga soal Krishna Mandiri itu sendiri, yang mungkin akan saya rangkum jadi satu video ini. Oke, jadi simak baik-baik teman-teman. Langsung saja kita masuk ke videonya. Wih, tapi sebelum itu lampunya keren ya. Ini salah satu produk PLTS kita juga, yaitu lampu SPS ya, atau Solar Portable System. Ini bisa digunakan juga sebagai power bank, bisa juga digunakan sebagai senter atau penerangan pada saat kemah atau pesawat mungkin ya. Nah itu bagus sekali ya untuk menggunakan SPS ini sendiri. Dan untuk ngecasnya sendiri ini hanya dibutuhkan tenaga matahari saja ya untuk mengisi dayanya, seperti itu. Oke, mantap, langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Check it out. Halo Sobat Surya, jumpa lagi jumpa dengan Mas Waras dan Om Gemoy. Oke, Waras. Oke, hari ini kita berdua akan membahas serba-serbi tentang perusahaan kita, Krishna Mandiri Utama. Nanti akan dijawab dan dijelaskan oleh Om Gemoy apa itu dan siapa itu Krishna Mandiri Utama. Oke guys, Ya. Untuk menjawab rasa penasaran dari sobat-sobat Surya, banyak yang kepo, banyak yang bertanya, siapa sih itu Krishna Mandiri dan bergerak di bidang apa perusahaan Krishna Mandiri? Mungkin Om Gemoy bisa bantu jawab kekepoan dari sobat-sobat Surya. Oke Kak Waras dan juga Sobat Krishna, Om Gemoy akan jelaskan apa itu Krishna Mandiri. Krishna Mandiri adalah distributor pembangkit listrik tenaga surya yang berdomisili di kota Surabaya. Kami juga menyediakan, menawarkan, dan melengkapi semua kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya di seluruh pelosok Indonesia. Oke, mantap sekali Om Gemoy. Ya. Kemudian berikutnya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Krishna yang banyak juga ditanyakan, yaitu apa saja sih produk-produk yang dijual oleh Krishna Mandiri. Oke Kak Waras dan juga Sobat Krishna, produk-produk yang kita jual di Krishna Mandiri antara lain paket PLTS SHS dan komunal, dan juga termasuk sistem on-grid, off-grid, dan hybrid di dalamnya. Lalu ada solar panel, pompa air tenaga surya, inverter dan baterai, lampu PJU tenaga surya, kulkas tenaga surya, lampu taman tenaga surya, dan juga lampu sehen, lampu super hemat energi. Wah, banyak sekali ya Om Gemoy. Iya dong. Mantap sekali Om Gemoy. Ya. Terus kemudian untuk next question ya. Oke. Apakah Krishna Mandiri hanya menjual dari sekian banyak tadi yang Om Gemoy jelaskan produk-produk PLTS ya? Apakah Krishna Mandiri ini hanya menjual produk PLTS saja atau bagaimana Om Gemoy? Jadi biar sobat-sobat Krishna juga jelas dan percaya untuk membeli produk-produk dari Krishna Mandiri. Begitu Om Gemoy. Tidak Mas Waras. Kami tidak hanya menjual, kami juga melayani untuk proses pemasangan PLTS dan juga commissioning ataupun pelatihan dan juga after sale service. Jadi sebelum pembelian paket-paket pembangkit listrik tenaga surya, kalian bisa langsung konsultasi terlebih dahulu kepada kami tim Krishna Mandiri untuk memenuhi semua kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya di rumah atau tempat atau gedung-gedung kalian. Mantul Om Gemoy. Pastinya dong. Berikutnya nih, pertanyaan dari sobat-sobat Krishna, kenapa sih kok harus beli di Krishna? Coba kasih alasan yang bikin sobat-sobat Krishna itu tertarik untuk belanja produk-produk PLTS dari Krishna Mandiri. Oke Mas Waras, kenapa harus beli di Krishna? Karena
Produk-produk yang kami tawarkan dan kami jual merupakan produk-produk berkualitas dan juga selalu tersedia. Dan juga di Krishna Mandiri ini sudah didukung oleh teknisi-teknisi handal yang sudah belasan tahun melakukan pemasangan di seluruh Nusantara Indonesia ini. Dan juga tentunya kami memberikan garansi produk untuk seluruh produk-produk pembangkit listrik tenaga surya di Krishna Mandiri. Mantap sekali jawaban dari Om Gemoy, sangat mencerahkan sobat-sobat Krishna semua. Berikutnya lagi Om Gemoy untuk meyakinkan sobat-sobat Krishna semuanya. Jadi apa sajakah atau proyek-proyek di mana sajakah yang sudah dipasang oleh Krishna Mandiri? Di mana saja Om Gemoy untuk meyakinkan sobat-sobat Krishna semuanya. Jadi gak ragu untuk beli produk-produk dari Krishna Mandiri. Monggo Om Gemoy dijawab. Sangat banyak sekali. Contohnya Puskesmas di Tolikara, Bandara Mentawai, Rumah Bantuan di Wamena, pompa air tenaga surya di daerah Sulawesi, Maluku, dan juga beberapa wilayah di Pulau Madura. Dan juga kami ada pemasangan di lampu jalan di Mandalika, dan masih banyak lagi pemasangan-pemasangan yang belum kita sebutkan. Mantap sekali Om Gemoy. Jadi untuk menambah keyakinan dari sobat-sobat Krishna, layanan purna jual PLTS dari Krishna Mandiri apakah ada Om Gemoy? Biar sobat-sobat Krishna makin tambah yakin untuk beli produk-produk PLTS dari Krishna Mandiri. Monggo Om Gemoy jawab. Ada dong. Dari Krishna Mandiri kita juga memberikan layanan purna jual untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya. Jadi jika ada kerusakan atau kendala mengenai sistem pembangkit listrik tenaga surya kita, langsung aja Anda hubungi tim kami. Kami akan bantu hingga sistem berjalan normal kembali. Jadi Om Gemoy, Ya. apakah perlu sekarang ini kita untuk membeli produk-produk PLTS? Jawabannya wajib dan harus dibeli. Mengapa? Jadi PLTS di zaman sekarang ini sudah bukan lagi merupakan kebutuhan, tapi merupakan gaya hidup atau lifestyle. Daripada kamu beli HP mahal, lebih baik dana kamu dialokasikan untuk membeli dan menggunakan sistem PLTS. Jadi tagihan listrik bulanan kamu lebih hemat, serta mendukung program pemerintah yaitu program Go Green. Hemat energi serta ramah lingkungan. Oke, makasih banyak Om Gemoy atas semua penjelasannya, memberi sobat-sobat Krishna pencerahan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jadi banyak hal yang sudah dibahas, apa itu Krishna, produk-produk apa saja yang dijual, kemudian kenapa sih kok harus beli di Krishna, terus kemudian lagi manfaat sistem PLTS bagi kehidupan sehari-hari untuk kita. Jadi sekian dulu sobat-sobat Krishna, di pertemuan kali ini sudah dibantu jawab oleh Om Gemoy. Kita ketemu di episode selanjutnya. Oke sobat Krishna, jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. semua sosial media Krishna Mandiri Utama. Oke, salam hormat, salam waras. Dadah! Nah, itu tadi video yang pertama dari Mas Waras dan juga Om Gemoy ya, yang mana memperkenalkan dari perusahaan kita sendiri, yaitu Krishna Mandiri Utama ya, atau Krishna Swastika Utama. Nah, yaitu sebagai distributor peralatan tenaga surya, apa saja sih produk yang kita jual dan juga jasa yang kita berikan, mulai dari jasa pelayanan dan juga pemasangan ke seluruh Indonesia, dan juga kita bergerak di bidang apa saja. Nah, itu sudah dijelaskan semua tadi ya oleh Mas Waras dan juga Om Gemoy. Oke, mantap. Kalau begitu kita langsung lanjut saja ya ke video yang kedua. Mungkin untuk video yang kedua kita akan masuk ke pengenalan sistem PLTS itu sendiri ya, yang mana di video kedua ini mungkin lebih membahas secara teknis bagaimana sih cara kerja PLTS,
dan juga bagaimana PLTS itu bisa menghasilkan listrik dan sebagainya ya. Oke, langsung saja dipandu dengan Mas Waras dan juga Om Gemoy. Check it out. Halo Sobat Krishna, jumpa lagi jumpa dengan saya Mas Waras dan Om Gemoy. Oke, setelah kemarin kita bahas panjang lebar tentang siapa sih Krishna dan bergerak di bidang apa Krishna Mandiri, sekarang kita akan membahas lebih dekat lagi mengenai perkenalan produk-produk yang dijual oleh Krishna. Kita bahas satu persatu. Begitu ya Om Gemoy? Betul. Nanti akan dilanjutkan oleh teknisi-teknisi andalan kita untuk membahas satu persatu mengenai produk-produk kita. Hari ini kita akan bahas mulai dari produk apa ini Om Gemoy? Oke, Mas Waras. Yang pertama-tama akan kita bahas yakni komponen-komponen penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. 1. Solar panel atau panel surya. Yang kedua, inverter. Ketiga, baterai. Untuk penjelasan lebih lengkap dan detailnya, langsung kita terhubung ke teknisi-teknisi andal Krishna. Halo Sobat Krishna, saya Wahyu di sini sebagai teknisi Krishna Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen penting dari PLTS, yaitu solar panel. Di sini solar panel dibagi menjadi dua, yaitu monokristalin dan polikristalin. Apa perbedaannya monokristalin dan polikristalin? Monokristalin ini lebih efisiensinya lebih tinggi daripada polikristalin dan warnanya lebih ke hitam, dan polikristalin agak ke biru-biruan. Solar cell tersedia berbagai macam kapasitas, mulai dari 50 WP, 100 WP sampai 500 WP. Dan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan PLTS Anda, baik mono atau poli. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen penting lainnya dalam PLTS. Salah satunya adalah controller. Controller di sini biasanya digunakan untuk PLTS berskala kecil atau mini PLTS. Controller juga berfungsi untuk mengatur keluar masuknya arus listrik. Dengan adanya perkembangan teknologi, Krishna Mandiri sekarang menyediakan inverter yang di dalamnya sudah ada kontrolnya. Inverter itu sendiri terbagi menjadi dua. High frekuensi biasanya digunakan untuk on-grid inverter, off-grid inverter, dan hybrid inverter. Dan kalau low frekuensi biasanya digunakan hanya untuk off-grid inverter. Dan komponen selanjutnya adalah baterai. Baterai di sini sebagai bank atau penyimpanan energi listrik. Krishna Mandiri menyediakan 3 macam baterai. Baterai lithium, VRLA, dan OPVZ. Dengan adanya perkembangan zaman pada saat ini, kami sarankan menggunakan baterai lithium karena baterai lithium memiliki kapasitas yang sangat besar dan lifetime juga sangat panjang. Oke,
terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya yang begitu detail dan lengkap. Jadi sobat-sobat Krishna, apakah sudah jelas penjelasan dari Mas Wahyu mengenai komponen-komponen utama dalam sistem PLTS? Ya, selain itu tadi, jadi nanti Mas Waras kasih review ya. Jadi ada ringkasan untuk produk-produk PLTS itu yang harus dipahami. Yang pertama, komponen pertama adalah solar panel, kedua ada inverter, dan ketiga ada baterai. Nah, nanti kan kalau solar panel itu ada beberapa macam, tadi sudah dijelaskan Mas Wahyu. Inverter juga ada beberapa macam juga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga baterai itu juga ada berbagai macam, ada yang VRL, ada yang OPVZ, dan yang paling terkini yaitu baterai lithium. Begitu ya Sobat Krishna, kita ucapkan terima kasih untuk Mas Wahyu atas bantuannya. Sesaat lagi kita akan sambut Om Gemoy. Selamat datang Om Gemoy. Ya, Cak Waras. Bagaimana tadi menurut Om Gemoy penjelasan dari Mas Wahyu mengenai komponen-komponen terpenting dalam sistem PLTS? Saya kira untuk penjelasan Mas Wahyu sudah sangat jelas ya dan lengkap untuk sistem PLTS beserta komponen-komponen pendukung di dalam sistem PLTS itu sendiri. Oke. Untuk memuaskan rasa penasaran dari sobat-sobat Krishna, ada produk-produk apa aja yang Krishna jual? Oh, kita memiliki banyak produk PLTS seperti lampu PCU tenaga surya, pompa air tenaga surya, lampu sehen, lampu super hemat energi, kulkas tenaga surya, lampu taman. Banyak sekali ya Om Gemoy ya. Pastinya. Oke. Terus ada garansinya semua Om Gemoy? Pasti dong, semua produk-produk di Krishna dijamin ada garansinya. Oke. Baik. Jadi Sobat Krishna ndak usah ragu untuk membeli produk-produk tenaga surya dari Krishna Mandiri Utama, karena kita menjual barang-barang yang berkualitas dan juga tentunya bergaransi. Oke, sekian info dari kita. Kita lanjut di next video berikutnya. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya di semua sosial media Krishna Mandiri Surabaya. Oke Sobat Krishna, kita pamit undur diri. Saya Mas Waras. Saya Om Gemoy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, oke mantap. Itu tadi video yang kedua ya, yang mana membahas soal cara kerja PLTS itu sendiri. Tadi diperkenalkan juga oleh Mas Wahyu. Tadi juga ada dijelaskan bagaimana soal sistem PLTS itu sendiri ya. Luar biasa, sudah jelas sekali ya mungkin buat teman-teman ya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke episode yang ketiga, yaitu membahas soal jenis-jenis PLTS dan cara perhitungan daya PLTS ya. Nah, di sini mungkin tadi di episode pertama kan kita sudah ini ya, Mas Waras sudah jelaskan soal, dan juga Om Gemoy sudah jelaskan soal ini ya, soal macam-macam PLTS itu apa saja, jenis-jenisnya seperti itu. Nah, ini mungkin dijelaskan lebih teknis dan lebih mendalam lagi. Wih, mantap nih. Langsung saja kita masuk ke video yang ketiga. Check it out guys. Halo Sobat Krishna, jumpa lagi jumpa dengan saya Mas Waras dan saya Om Gemoy. Oke, Om Gemoy, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem PLTS ya. Jadi ada on grid, off grid, dan juga hybrid. Nanti akan dijelaskan oleh Om Gemoy biar sobat-sobat Krishna semua semakin tahu dan semakin paham tentang dunia PLTS. Begitu ya Sobat Krishna. Oke, kalau untuk sistem PLTS on grid itu seperti apa Om Gemoy? Bisa dibantu menjelaskan Om Gemoy? Oke, terima kasih Mas Waras. Saya akan jelaskan untuk ketiga sistem PLTS tadi, sistem on grid, off grid, dan juga hybrid. Untuk yang pertama, sistem PLTS on grid. Sistem PLTS on grid merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan jaringan listrik PLN. Sehingga sistem ini tidak menggunakan baterai, sehingga jika terjadi pemadaman listrik PLN,
maka sistem PLTS ini tidak akan berfungsi alias padam. Oh, jadi kalau sistem on grid itu tidak menggunakan baterai ya Om Gemoy ya? Ya Mas Waras, jadi integrasi dengan jaringan listrik PLN. Jadi ketika listrik PLN mati, maka sistem PLTS-nya juga ikut mati gitu ya Om Gemoy? Nah, seperti itu. Oke, mantap sekali infonya dari Om Gemoy. Lanjut ke sistem yang kedua berikutnya, yaitu sistem off grid. Seperti apa sistem off grid itu Om Gemoy? Oke Mas Waras, untuk sistem PLTS off grid, sistem PLTS off grid merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berdiri sendiri. Di sini maksudnya karena pada sistem PLTS ini sudah menggunakan baterai sebagai backup atau penyimpanan daya listrik itu tersebut yang dihasilkan melalui solar panel. Sehingga ketika malam hari sistem akan berjalan menggunakan daya yang disimpan pada baterai yang dihasilkan melalui panel surya pada siang hari. Oh begitu ya. Jadi kalau sistem off grid itu berfungsi juga sebagai backup ya Om Gemoy ya. Kalau semisal terjadi pemadaman listrik gitu ya Om Gemoy ya. Oh, jadi energi yang ditangkap oleh solar panel kemudian dikonversi menjadi listrik, disimpan di dalam baterai. Oke. Om Waras sudah mulai sedikit paham ini Om Gemoy. Ya. Mungkin juga sobat-sobat Krishna semua juga sudah mulai agak paham mengenai sistem PLTS ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu sistem PLTS hybrid. Setelah tadi on grid, off grid, yang ketiga adalah hybrid. Apa itu hybrid Om Gemoy? Oke, untuk penjelasan sistem hybrid ini merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang bisa dikombinasikan dengan jaringan listrik lain seperti PLN ataupun genset. Pada sistem pembangkit listrik tenaga surya hybrid ini juga menggunakan baterai sebagai media penyimpanan daya yang berguna saat terjadi pemadaman listrik. Atau dengan kata lain ini gabungan sistem on grid dan juga off grid. Oh, jadi hampir-hampir mirip ya Om Gemoy ya antara hybrid ini dengan off grid tadi. Nah, cuman kalau Mas Waras lihat penjelasan dari Om Gemoy ini tadi berarti memang sistem hybrid ini gabungan dari sistem on grid dan juga off grid. Oke. Mantap sekali. Jadi semakin banyak luas jangkauannya ya. Juga sebagai penghematan juga, sebagai apa namanya backup juga bisa begitu ya kalau untuk sistem hybrid ini ya. Oke, bagaimana Sobat Krishna? Apakah sudah mulai sedikit tercerahkan mengenai sistem PLTS? Baik itu on grid, off grid maupun hybrid yang sudah dijelaskan oleh Om Gemoy. Oke Om Gemoy, Ya, di hari yang spesial ini kita akan mencoba dari banyaknya pertanyaan sobat-sobat Krishna mengenai biasanya kan banyak yang tanya nih Om Gemoy. Ya. Untuk kebutuhan rumah 1.300, 2.200, berapa untuk penggunaan PLTS-nya? Untuk menjawab itu kami dari Krishna Mandiri Surabaya mencoba membuatkan paket PLTS untuk rumah ya. Jadi dimulai dari 1 kWp, 2 kWp, dan 5 kWp atau 1 kWp, 3 kWp, dan 5 kWp untuk keperluan rumah sobat-sobat Krishna semua yang penasaran dengan PLTS. Oke, nanti Om Gemoy selanjutnya akan dijelaskan oleh teknisi andalan kita yaitu Mas Dedi Nik Sobat Bulog. Oke Mas Waras, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke teknisi andalan kita Mas Dedi Nik untuk penjelasan lengkap mengenai cara menghitung kebutuhan paket pembangkit listrik tenaga surya di rumah Anda. Ya, terima kasih untuk Om Gemoy dan Cak Waras atas waktunya. Saya Dedi di sini
sebagai salah satu teknisi di Krishna Mandiri. Di sini saya ingin mengenalkan PLTS, yang dimana PLTS itu merupakan sebuah kuota. Jadi PLTS itu nggak konstan seperti PLN yang seperti dijelaskan sama Om Gemoy dan Cak Waras kemarin. Di sini saya akan membuka hitung-hitungan kecil saja ya. Di sini kita pakai PLTS 1 kWp. 1 kWp menghasilkan 4000 watt per hari, di mana Anda memiliki kuota sebanyak 4000 watt per hari. Nah, dalam 4000 watt ini Anda ingin menggunakan apa saja yang bisa di backup. Nah, itu kita mulai hitung-hitungannya seperti ini Mas ya. Kita backup menggunakan lampu. Untuk 10 watt satu piece lampunya kita pakai ada 10 piece. Nyalanya berapa lama Mas? Anggap aja dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, berarti 12 jam. Daya yang dibutuhkan berarti 1200 watt per hari. Apalagi yang mau di backup Mas? Kalau lampu mati mungkin kipas angin lah Mas ya, biar nggak panas. Nah, kipas angin Masnya pakai berapa unit? 2 kipas angin, satu kipas angin 60 watt, mau gunakan 2 unit, berarti 60 dikali 2 120. Nyalanya kira-kira berapa lama? Ya nggak lama-lama lah Mas, mungkin 10 jam. Berarti sama dengan lampu, dia pakai 1200 watt per hari. Ada lagi, iya Mas, saya juga pengen kulkas mungkin ya, kulkas mau nyala berapa hari Mas? Berapa jam? Kurang lebih kita bikin 8 jam aja lah Mas saat lampu mati. Bisa. Kulkas menggunakan daya 110 watt. Ini kulkasnya kulkas satu pintu ya. Saya jelaskan lagi, ini kulkasnya satu pintu. Dipakai 8 jam. Berarti 880 watt per hari. Kita kalkulasi ketemu 3280 watt. Nah, ini daya yang Mas butuhkan, sedangkan Mas punya daya 4000. Berarti masih ada sisa 720 watt. 720 watt ini apa nggak bisa digunakan Mas? 720 watt ini masih bisa digunakan, terserah. Mungkin biasanya untuk kebutuhan charging laptop, handphone, dan lain-lain yang mungkin jika Anda berlebihan dalam menggunakan sisanya ini, mungkin pemakaiannya ini berkurang Mas. Dari yang ini 12 jam mungkin turun jadi 11 jam. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang PLTS 1 kWp. Selebihnya kita kembalikan kepada Om Gemoy dan Cak Waras. Oke, terima kasih Mas Dedi atau Mas Nik atau Mas Sobat Bulog atas penjelasannya mengenai PLTS 1 kWp. Bagaimana menurut Om Gemoy? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Dedi? Saya kira sangat jelas untuk penjelasan detail dari Mas Nik ini. Bagaimana Sobat Krishna? Anda sudah mulai paham atau Anda sudah mulai tertarik mau beli produk PLTS di Krishna Mandiri? Jangan lupa hubungi admin Krishna ya kalau Anda penasaran. Oke, sekian dulu dari kita. Saya Mas Waras. Saya Om Gemoy. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, untuk sobat-sobat Krishna semua, salam hormat, salam sehat. Terima kasih. Oke, mantap. Itu tadi ya penjelasan dari Mas Dedi. Wih, mantap Mas Dedi. Itu penjelasannya sangat detail sekali, rinci sekali. Bahkan Mas Dedi memberikan ini ya, hitung-hitungannya, nanti penggunaan listriknya berapa, sisanya berapa, apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, itu sampai dijelaskan secara detail dan rinci sekali. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Dedi ya. Luar biasa. Mungkin sudah cukup jelas ya buat teman-teman ya. Itu tadi penjelasan
kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan atau cara perhitungan PLTS itu sendiri. Jadi apakah daya PLTS ini bisa digunakan tak terbatas? Enggak bisa teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman masang PLTS sama dengan listrik gratis seumur hidup. Loh, ya enggak ya. Kayak gitu ya. Jadi masang PLTS bukan berarti dapat listrik gratis seumur hidup, tapi menghemat penggunaan listrik konvensional seperti itu teman-teman. Jadi tetap ada kapasitasnya, bukan berarti masang PLTS tidak bergantung ke PLN lagi, tidak seperti itu teman-teman ya. Oke, mantap, kita lanjut ke video selanjutnya, yang mana di episode selanjutnya ini lebih membahas soal ini ya, pompa air tenaga surya. Dan mungkin nanti di videonya akan dijelaskan juga kegunaan pompa air tenaga surya itu apa dan jenis-jenisnya. Mungkin nanti dijelaskan juga untuk volume airnya seperti itu ya, nanti dijelaskan secara teknis. Langsung saja kita masuk ke video yang keempat. Halo Sobat Krisna, jumpa lagi jumpa dengan saya Mas Waras dan Om Gemoy. Oke, sobat-sobat Krisna semua, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk dari Krisna, yaitu pompa air tenaga surya yang banyak digunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan air bersih di daerah-daerah tertentu. Begitu ya, Om Gemoy? Ya. Oke, selanjutnya akan kita jelaskan mengenai produk kita, yaitu pompa air tenaga surya. Oke Cak Waras, saya ingin tahu apa itu pompa air tenaga surya. Baik Om Gemoy, saya akan coba bantu jelaskan apa itu pompa air tenaga surya. Jadi begini, pompa air tenaga surya adalah pompa air yang bekerja dengan mengandalkan tenaga surya sebagai sumber energinya, bukan dari listrik ya. Jadi begitu Om Gemoy. Jadi ketika nanti sistem PLTS pompa ini berjalan pada siang hari, maka pompa ini akan bekerja. Biasanya dialirkan dari sumur ke bak reservoir atau bak penampungan ketika ada sinar matahari. Jadi dia bekerjanya siang karena tidak ada baterai, jadi nggak bisa kerja malam dia, Om Gemoy. Gitu. Oh, jadi begitu ya. Fungsi apa saja yang bisa didapatkan dari pompa air tenaga surya itu tersebut? Ya, banyak sekali fungsinya, tentu saja Om Gemoy. Yang pertama, selain hemat energi karena tidak menggunakan listrik, ya. Yang kedua adalah membantu masyarakat-masyarakat yang memang kekurangan air. Jadi untuk menaikkan debit air yang berada di bawah ke dalam bak reservoir, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga, itu membutuhkan pompa air tenaga surya yang bertipe sentrifugal ya. Ya. Gitu Om Gemoy. Berarti pompa air tenaga surya itu cocok ya untuk digunakan di pedalaman-pedalaman yang daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Sangat cocok, saya rekomendasikan karena pompa ini sangat praktis juga, tidak terlalu ribet dalam pemasangannya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang di luar pulau yang tidak dialiri oleh listrik PLN. Sangat cocok Om Gemoy. Siap Mas Waras. Untuk jenis atau tipe apa saja yang terdapat pada pompa air tenaga surya di Krisna ini? Untuk jenis sebenarnya kita klasifikasikan ada dua ya, macam-macam pompa itu. Yang pertama sentrifugal, kemudian submersible. Kalau sentrifugal ini adalah pompa untuk mendorong air. Kalau sentrifugal, kalau submersible untuk menaikkan debit air yang ada di bawah ke atas. Begitu Om Gemoy. Kemudian ada dua produk juga yang Krisna jual, yaitu yang pertama adalah yang paling laris, yaitu pompa tenaga surya dengan merek Loren dari Jerman. Itu yang banyak kita pasang. Kemudian yang kedua ada lagi yaitu Sun Power Hybrid. Ya, itu pompa air yang bisa dikoneksikan antara sistem PLTS dengan sistem lainnya selain PLTS, maksudnya bisa dikonekkan dengan PLN juga. Begitu Om Gemoy. Apakah ada perbedaannya
antara kedua pompa itu? Ya jelas beda loh. Apa itu? Mereknya aja sudah beda. Oke. Kemudian dari segi apa namanya harga juga beda Om Gemoy. Cuman secara sistem kerja apa namanya mekanisme kerja dari masing-masing pompa ini kurang lebih sama begitu. Oke. Untuk pemasangan sudah masang di mana aja untuk Krishna ini? Kalau untuk pemasangan sudah banyak sekali ya Om Gemoy, tentunya bisa nanti disaksikan di apa namanya laporan di video-video apa namanya teknisi Krishna sudah pasang di mana, mulai dari NTT, Makassar sampai yang terakhir kemarin di Madura juga Krishna sudah pasang semua Om Gemoy. Gitu Om Gemoy. Jadi nggak usah ragu lagi untuk beli PLTS atau pompa air tenaga surya di Krishna Mandiri, karena kita juga menjual barang berkualitas dan bergaransi tentunya. Dan jangan lupa after sales kita juga pasti melayani kalau memang terjadi ada suatu kendala. Tim teknisi Krishna juga siap untuk turun tangan langsung menyelesaikan masalah. Mantap. Begitu ya Om Gemoy. Oke, terima kasih Mas Waras. Saya kira untuk penjelasannya sangat lengkap sekali. Jadi apa harus pompa air tenaga surya? Apa pompa air tenaga surya itu hanya untuk di perkotaan saja atau untuk pedalaman saja atau bagaimana? Baik Om Gemoy, Mas Waras bantu jawab pertanyaan dari Om Gemoy. Mengapa harus pompa tenaga surya? Jadi pompa tenaga surya ini hadir sebagai alternatif untuk menjangkau kebutuhan saudara-saudara kita yang memang kekurangan listrik PLN gitu ya Om Gemoy. Itu yang utama. Kemudian apakah bisa pompa tenaga surya ini dipasang di perkotaan atau notabene yang sudah ada listrik? Ya bisa aja, karena kan kalau kita ngomong sekarang ini masalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ini sudah menjadi lifestyle ya. Tentunya untuk kita semua menjaga apa namanya lingkungan, ikut melestarikan dan menjaga lingkungan, apalagi juga kita support apa namanya program pemerintah yaitu Go Green ya. Dengan adanya PLTS ini kita ikut bersama-sama menjaga dan melestarikan, menjaga lingkungan. Begitu Om Gemoy. Jadi dengan kata lain, pompa air tenaga surya ini bisa juga digunakan untuk seperti peternak lele atau semacam lainnya? Bisa, tergantung apa namanya kebutuhan. Jadi begini, nanti apa namanya untuk saudara-saudaraku yang sudah di daerah yang sudah teraliri listrik, untuk memenuhi kebutuhan misalnya ada tambak apa namanya ikan, iya, atau apa namanya tambak garam atau irigasi sawah yang notabene membutuhkan debit air yang lumayan, ya nanti bisa kita bantu asalkan tersedia space yang cukup untuk memasangkan solar panel dan juga apa namanya matahari yang mencukupi. Gitu Om Gemoy. Oke, terima kasih Mas Waras. Saya rasa sudah sangat jelas untuk penjelasannya. Oke. Untuk episode kali ini, terima kasih kepada Mas Waras untuk segala penjelasannya mengenai pompa air tenaga surya. Apa itu pompa air, apa fungsi, jenis dan tipe, dan juga mengapa harus menggunakan pompa air tenaga surya. Oke, terima kasih guys. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Oke Sobat Krishna, jangan lupa like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya di semua sosial media kami. Terima kasih Sobat Krishna. Salam hormat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mantap. Sudah ya. Sudah selesai video yang keempat dan juga cukup jelas ya penjelasan dari Mas Waras dan juga Om Gemoy ya. Wih, mantap. Yang mana pompa air tenaga surya adalah salah satu produk unggulan Krishna juga. Tersedia pompa air submersible full DC tadi ya, dijelaskan full DC, ada juga yang hybrid AC/DC, nah itu juga ada seperti itu teman-teman. Jadi memang pompa air tenaga surya sendiri itu sangat bagus sekali buat teman-teman yang ini ya mungkin masih kesulitan hidup di daerah yang masih kesulitan air bersih,
dan juga atau mungkin untuk perusahaan pertanian, peternakan dan lain-lain. Nah itu sangat bagus sekali ya, untuk tambak juga bisa, untuk pengairan, nah itu juga sangat bagus sekali. Pompa air tenaga surya, hemat energi dan efisien. Wih, mantap. Oke, kita lanjut ke episode selanjutnya, yang mana di episode yang selanjutnya ini lebih menjelaskan soal ini ya, PJU ya, atau penerangan jalan umum, lampu penerangan jalan umum, tapi menggunakan tenaga surya. Wih, menarik nih. Mungkin teman-teman beberapa sudah pernah kelihatan ya di jalan pas lagi motoran atau mobilan, mungkin kelihatan ada PJU atau penerangan jalan umum di pinggir-pinggir jalan itu yang sudah ada panel suryanya ya, seperti itu. Nah itu mungkin salah satu produk kita juga tuh. Wih, mantap. Oke, kita langsung simak aja penjelasan dari Mas Waras dan juga Om Gemoy. Check it out. Hai Sobat Krishna, jumpa lagi jumpa dengan saya Mas Waras dan rekan saya Om Gemoy. Oke, Om Gemoy, hari ini kita mau bahas apa ini Om Gemoy? Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai lampu PJU-TS atau biasa disebut lampu PJU tenaga surya. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu lampu PJU, apa itu fungsinya, jenis lampu PJU itu sendiri, dan juga dengan segala perbedaannya, serta sudah kita pasang di mana saja untuk Krishna, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Oke, jadi langsung saja kita bertanya-tanya dengan Mas Waras untuk penjelasan lebih lengkapnya. Oke Mas Waras, jadi untuk pertanyaan pertama mengenai apa itu lampu PJU-TS atau lampu penerangan jalan umum tenaga surya. Baik, makasih Om Gemoy. Mas Waras coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Om Gemoy yang mewakili Sobat-Sobat Krishna. Apa itu PJU? Yang pertama, PJU adalah penerangan jalan umum. Buat Sobat-Sobat Krishna yang belum tahu atau belum paham, Mas Waras kasih penjelasan. PJU adalah penerangan jalan umum. PJU-TS adalah penerangan jalan umum tenaga surya, yaitu salah satu produk yang Krishna Mandiri jual adalah PJU-TS, penerangan jalan umum tenaga surya. Begitu Om Gemoy. Oke, apa aja sih fungsinya lampu PJU tenaga surya itu? Ya banyak tuh Om Gemoy. Selain untuk menerangi kehidupanmu yang suram, bisa juga untuk menerangi jalan-jalan yang terdapat kegelapan di sisi-sisi jalan. Jadi untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, begitu Om Gemoy. Jadi manfaatnya lampu PJU ini tentunya banyak sekali. Selain juga dari nilai estetik, juga dari nilai keamanan. Begitu saya rasa Om Gemoy. Banyak sekali ya manfaatnya. Untuk lampu PJU itu sendiri, apa ada jenis-jenis tertentu, Mas Waras? Jenis apa ini maksudnya? Ya, untuk lampu PJU itu loh, jenisnya apa aja? Oh, kalau untuk PJU-TS di Krishna Mandiri ada dua jenis, Om Gemoy. Yang pertama yaitu PJU-TS dengan tipe 2-in-1 dan all-in-1. Apa itu 2-in-1, Om Gemoy? Ya. Sistem 2-in-1 adalah PJU-TS di mana baterai dan solar panel terpisah, kemudian baterai terdapat di dalam casing lampu PJU-TS. Untuk all-in-1? Jadi gini, saya jelaskan dulu. Oke. Jadi sudah berbeda seperti 5-10 tahun yang lalu ya. Apa namanya, PJU-TS zaman dulu itu kan masih pakai baterai aki kering atau VRLA, jadi bisa ada boxnya sendiri. Itu kelemahannya banyak hilang Om Gemoy kalau di luar-luar pulau. Dicuri ya? Dicuri. Kalau yang 2-in-1 sekarang insya Allah sudah aman karena baterainya sudah pakai baterai lithium, sudah tertanam di dalam casing LED lampu PJU-TS kita. Begitu Om Gemoy. Wah, teknologi terbaru ya. Kemudian yang kedua, produk dari Krishna adalah PJU-TS dengan tipe all-in-1, di mana solar panel
baterai, dan juga lampu LED semua menjadi satu bagian seperti ini ya. Nanti akan ditampilkan oleh tim editor kita seperti di sini, Om Boy. Oke. All in one, jadi semuanya menjadi satu, antara solar panel, baterai, dan lampu menjadi satu bagian. Jadi terlihat lebih simpel, praktis, elegan begitu, Om Boy. Oh, oke. Untuk lampu PJU, Krishna sudah pasang di mana aja sih, Mas Waras? Banyak sekali, sudah banyak Om Gemo yang kita pasang. Hampir lupa ini Mas Waras ini pemasangan PJUTS dari Krishna Mandiri. Coba Mas Waras bantu jawab yang terakhir kita pasang aja ya di sirkuit Mandalika untuk rumah penginapan, itu juga kita pasang, terutama yang terbanyak di Sulawesi kemarin di daerah Raha. Infrastruktur jalan baru kemarin berapa ratus titik itu juga kita pasang. Jangan ragu pokoknya untuk beli di Krishna, karena Krishna menjual barang-barang yang berkualitas dan bergaransi tentunya untuk sobat-sobat Krishna semua. Begitu Om Gemoy. Wah, mantap pastinya ya produk-produk Krishna ini, terutama lampu PJU. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus menggunakan lampu PJU tenaga surya? Oke Om Gemoy, saya akan bantu jawab mengapa harus menggunakan lampu PJU tenaga surya. Yang pertama tentunya jangan kita lupa adalah hemat energi. Oke. Kemudian yang kedua adalah lifestyle. Sekarang ini kita lifestyle-nya harus support pergerakan pemerintah dengan program Go Green, kita harus support, sama-sama berperan aktif menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Terus yang ketiga, PJU penerangan jalan umum tenaga surya ini tentunya juga ikut juga menjaga keamanan berkendara bagi orang-orang yang melintas di jalanan ya. Karena lampu PJUTS ini kan dikenal sangat terang Om Gemoy dengan lampu LED-nya. Begitu. Terus kemudian juga kita dari Krishna Mandiri akan memberikan garansi dan after sales mengenai lampu PJU tenaga surya yang sudah kita pasang. Jadi apabila sobat-sobat Krishna order lampu PJU tenaga surya di Krishna, jangan khawatir, kita akan garansi 1 tahun, kita replace kalau perlu, kalau memang ada kendala lampu PJU tidak menyala. Begitu Om Gemoy. Oke, terima kasih Mas Waras untuk penjelasannya. Jadi saya kira untuk episode kali ini mengenai penjelasan tentang lampu PJU tenaga surya sudah sangat jelas, detail dan rinci dijelaskan oleh Mas Waras. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya buat sobat Krishna semuanya ya. Salam hormat, sehat selalu untuk sobat-sobat Krishna. Terima kasih. Oke, itu dia ya penjelasan dari teman-teman tadi, yaitu soal lampu penerangan jalan umum tenaga surya. Wih, mantap nih. Jadi memang seperti itu, bahwa untuk lampu PJU tenaga surya ini sendiri memang tersedia 2 varian ya, yaitu 2-in-1 ataupun all-in-1. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga selain itu kita juga menyediakan yang 3-in-1 ya. Untuk yang terbaru ini ada yang 3-in-1, yaitu baterai terpisah ya. Baterai terpisah, kalau 2-in-1 kan panel surya dan juga lampunya terpisah. Nah, kalau all-in-1 itu jadi satu, panel surya dengan lampunya jadi satu. Kalau yang 3-in-1 itu panel surya terpisah, lampu terpisah, dan juga baterainya terpisah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat berguna sekali buat jalan-jalan umum yang memang masih mungkin masih belum terjangkau oleh listrik konvensional ya. Tapi jalan itu terkesan gelap kalau malam, rawan ada kejahatan juga karena memang kurangnya pencahayaan ya. Jadi saya sarankan bisa langsung pakai PJU tenaga surya. Mantap nih. Oke, kita lanjut ke episode yang terakhir, yaitu episode 6 ya. Dan juga di episode 6 ini kita membahas soal lampu sehen. Wih, mantap nih. Lampu sehen atau lampu
super hemat energi atau sangat hemat energi, dan juga lampu taman tenaga surya. Wah, ini unik nih, ada lampu xenon dan juga lampu taman tenaga surya. Sayangnya ini belum masuk ya. Nah, ini salah satu produk ini kita juga harusnya ini masuk ke kategori xenon juga. Nah, ini SPS, Solar Portable System ya. Baterainya gede, bagus banget. Ada bisa digunakan sebagai power bank juga ya. Dan ngecasnya hanya butuh tenaga matahari saja. Jadi nanti solar panel itu ditancapkan di sini, langsung dihadapkan ke matahari saja. Nah, itu sudah langsung mengisi baterai dari SPS itu sendiri. Mantap. Oke, langsung kita simak aja obrolan dari Mas Waras dan juga Om Gemoy di episode ke-6 atau yang terakhir. Check it out. Hai Sobat Krishna. Jumpa lagi Lagi-lagi jumpa dengan kita berdua, saya Mas Waras. saya Om Gemoy. Oke, hari ini kita akan membahas lampu viral, lampu yang sangat dicari-cari oleh banyak orang. Apa itu Om Gemoy? Lampu xenon. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai lampu xenon. Oke Mas Waras, untuk pertanyaan pertama, Siap Om Gemoy. apa sih lampu xenon itu? Banyak ya sobat-sobat Krishna yang tanya, apa itu lampu xenon? Lampu xenon adalah lampu super hemat energi. Istilahnya itu kalau kita orang teknik ngomongnya itu sebenarnya lampu emergency lamp. Gitu Om Gemoy. Sebenarnya lampu xenon itu lampu super hemat energi, fungsinya untuk emergency lamp. Sebenarnya seperti itu Om Gemoy. Selain untuk emergency lamp, apa sih fungsi xenon lainnya? Ya tentunya banyak sekali ya Om Gemoy ya. Oke. Lampu xenon ini selain juga sebagai emergency lamp, yaitu untuk keadaan darurat, lampu xenon ini juga sangat cocok untuk mendukung kegiatan outdoor. Contohnya setiap tahun yang repeat order ke Krishna Mandiri ini yaitu saudara kita di Papua Barat, yaitu lampu xenon ini banyak digunakan untuk dibagikan ke warga nelayan, yaitu untuk berburu atau mencari ikan di laut begitu. Terus juga yang di daerah pegunungan di Papua juga saudara-saudara kita dibagikan untuk warga, yaitu sangat cocok untuk di hutan ya, atau untuk menunjang kegiatan sehari-hari karena di sana kan masih belum teraliri listrik PLN begitu Om Gemoy. Dengan kata lain itu cocok untuk aktivitas malam hari, untuk nelayan, untuk camping juga bisa ya? Bisa. Untuk jualan juga bisa Om Gemoy. Jualan apa itu? Jualan di pinggir-pinggir jalan itu kan daripada sulit nanti ambil listriknya dari mana, lebih baik pakai lampu xenon. Ini selain juga hemat energi, dia juga praktis begitu Om Gemoy. Mantap ya, banyak banget fungsinya. Oke Mas Waras, kalau seumpamanya ada yang mau beli satu paket lampu xenon ini, yang didapat apa aja sih? Oke Om Gemoy, Mas Waras bantu jelaskan satu persatu ya. Oke. Biar jelas untuk sobat-sobat Krishna yang ada di seluruh Nusantara. Jadi satu paket lampu xenon yang Krishna Mandiri jual ini terdiri dari satu box. Isinya adalah ada 4 piece lampu LED ini 5 watt Om Gemoy, bisa dipegang. Oke. Kemudian ada juga remote kontrolnya seperti ini, bisa di remote jarak jauh. Kemudian terdapat juga kabel untuk charging handphone, kabel-kabel. Ini juga ada kabel untuk pengecasan lampu LED, kemudian ada T-konektornya juga tentunya ya, Sobat Mantap Krishna. ya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu solar panel. Ini yang digunakan untuk ngecas ini semua. Kalau tidak ada ini rugi dong, begitu Om Gemoy. Wah, mantap sekali ya. Dalam satu pembelian ini banyak banget yang kita dapat.
nggak hanya lampu Xeon itu sendiri. Oke Mas Waras, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih? Kenapa harus lampu Xeon ini, nggak lampu-lampu yang lain? Gitu ya. Ya karena ini lampu viral ini. Wih, lampu yang memang banyak dicari saudara-saudara kita di Indonesia Raya ya. Lampu ini ya. Mengapa harus beli lampu Xeon ya? Karena selain ini juga hemat energi, kita juga go green, ramah lingkungan, praktis, efisien, mudah dibawa kemana-mana. Bisa juga untuk pengecasan handphone kalian, laptop juga bisa. Karena di sini juga sudah lengkap, ada kabel chargernya. Mau apa lagi coba Om Gemoy yang kurang? Wah, mantap ya. Banyak sekali fungsi dari lampu Xeon itu sendiri. Terus satu lagi Om Gemoy, kasih apa itu? Tahu. Dalam setiap lampu Xeon ini ada 3 settingan dimmer, yaitu yang pertama terang sekali, yang kedua terang, yang ketiga agak redup. Kemudian yang Mas Waras perlu jelaskan yaitu dalam sekali pengecasan untuk masing-masing 4 piece lampu LED ini bisa bertahan kurang lebih 12 sampai 15 jam. Wih, setiap harinya. Lama banget ya? Lama bingit Om Gemoy. Mantap sekali lampunya. Mantap ya Lur. Jangan lupa diorder di Krishna Mandiri untuk lampu Xeon. Lampu yang tepat guna, bermanfaat, efisien, ramah lingkungan, cocok untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Biar hidupmu semakin terang benderang. Mantap. Oke, terima kasih Mas Waras untuk penjelasan mengenai lampu Xeon. Lampu yang viral, lampu yang banyak fungsinya, dan juga dalam satu paket pembelian banyak sekali yang didapatkan. Terima kasih Mas Waras. Oke Mas Waras, selain produk lampu Xeon tadi, dengar-dengar di Krishna juga ada produk yang namanya lampu taman tenaga surya. Apa sih lampu taman tenaga surya itu? Siap Om Gemoy, lampu taman tenaga surya adalah lampu taman yang tidak menggunakan listrik. Begitu karena di dalam lampu LED-nya, di dalam casingnya sudah terdapat baterai lithium, sehingga bisa nyala dengan sendirinya ketika malam hari datang. Begitu Om Gemoy. Fungsi dan kegunaannya apa sih lampu taman tenaga surya itu? Ya tentunya untuk penerangan Om Gemoy. Namanya juga lampu taman. Cocok digunakan di mana? Lampu taman sangat cocok sesuai dengan namanya, yaitu lampu taman tenaga surya. Jadi cocok digunakan untuk fasilitas umum seperti taman, jalan-jalan di perumahan, atau taman-taman di rumah-rumah Anda. Begitu Sobat Krishna. Jika mau beli lampu taman itu, satu paketnya dapat apa aja sih? Satu paketnya lampu taman sudah terdapat. Yang pertama solar panel tentunya. Kemudian yang kedua rumah LED yang di dalamnya atau casing di dalamnya terdapat baterai lithium. Kemudian plastik bolam untuk pelindung LED-nya. Begitu Om Gemoy. Oke Mas Waras. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih harus menggunakan lampu taman tenaga surya punya Krishna? Loh. Ya jelas harus toh Mas Gemoy, berkaitan dengan lifestyle sekarang, dengan go green yang dicanangkan pemerintah. Kita harus ikut mendukung dan menjaga, melestarikan dan menjaga keamanan lingkungan dengan cara memperbanyak mengenai produk-produk tenaga surya ini Om Gemoy. Lampu taman tenaga surya selain hemat energi dan ramah lingkungan, lampu taman tenaga surya terkenal sangat terang dan juga sangat tahan lama Om Gemoy, karena ada baterai lithium di dalamnya. Sudah tidak menggunakan baterai konvensional lagi seperti baterai aki kering atau VRLA. Begitu Om Gemoy. Oke. Terima kasih Mas Waras. Untuk pertanyaan terakhir, after sales-nya untuk lampu taman tenaga surya punya Krishna ini bagaimana?
Pastinya ada dong Om Gemoy. Untuk masalah garansi dan after sale, Krishna Mandiri paling top banget dalam hal garansi dan after sale, karena kita memberikan garansi 1 tahun. Bahkan kita replace kalau memang ada barang-barang yang terbukti tidak berfungsi dengan baik. Begitu Om Gemoy. Wah, mantap sekali ya. Mantap dong. Untuk sobat-sobat Krishna, apa sih yang enggak? Jadi buruan aja. Langsung percayakan produk-produk pembangkit listrik tenaga surya seperti lampu taman ini pada Krishna. Mantap Om Gemoy. Oke, terima kasih Mas Waras untuk Terima penjelasan kasih, singkatnya mengenai Om Gemoy. lampu taman tenaga surya. Oke guys, untuk episode kali ini sekian untuk penjelasan mengenai lampu Sehen dan juga lampu taman tenaga surya. Jadi jangan lupa like, Komen, subscribe, dan bunyikan notifikasi dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info update terbaru tentang dunia PLTS dari Krishna Mandiri Surabaya. Salam hormat, salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, mantap. Mungkin sudah cukup jelas sekali ya penjelasan dari Mas Waras dan juga Om Gemoy. Wih, mantap. Tepuk tangan untuk beliau berdua ya. Luar biasa. Nah, itu tadi mungkin sedikit merekap saja soal garis besar dari PLTS itu sendiri. Mungkin sudah cukup jelas buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ya. Dan semoga teman-teman bisa ini ya. Saya bilang bahasannya itu bukan apa ya, bisa segera sadar. Waduh, itu agak berat ya bahasanya. Bisa segera sadar bahwasanya penggunaan PLTS ini adalah salah satu investasi energi, atau kalau orang bilang itu biasanya renewable energy, yang mana sangat bagus untuk investasi di masa depan atau masa yang akan datang ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Saya Fadil pamit undur diri. Kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Dan juga kedepannya saya akan ngisi lebih banyak lagi konten-konten dari Tenaga Suryaku, yang mana sudah saya siapkan banyak konten buat teman-teman, pembahasan PLTS dari A sampai Z. Nanti disimak aja ya. Oke, mantap. Mungkin sekian dulu. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam swastika, New Energy.